sebelum saya kenal sama Bapak Daniel ini di lapas, saya pernah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi di Kerobokan itu saya dilimpahkan ke lapas dewasa. Terus karena saya bermasalah di sana kan, jadi saya limpah ke LPKA gitu. Terus di sana kita ada Zoom online itu, Zoom. Terus saya ketemu sama bapaknya. Bapaknya bilang enggak, panjang sih komunikasi melalui Zoom itu. Nah, nanti save nomor saya gitu. Nggak lama kemudian, berapa hari kemudian saya WA, karena di sana itu nggak bisa megang HP. Kalau di LPK itu cuma bisa via komputer itu, khusus telepon keluarga. Ada jadwal khususnya Senin sama Kamis. Saya WA nomor papinya gitu. Selamat malam, selamat pagi Pi gitu. Saya cuma minta didoakan karena keluhan orang penjara itu yang pertama cepat bebas gitu aja. Saya cuma minta itu aja. Malah direspon, mana nomor rekening gitu, mana nomor rekening. Itu yang saya dapat gitu. Mana nomor rekening? Ini bapak, saya bilang mungkin salah kirim pesan atau gimana. Nah, saya ingin sikap ini ada di antara kita semua, keluarga besar kita ini, baik yang di Nabire, di Manokwari maupun saudara yang sudah kenal pelayanan ini, memiliki sikap ini. Sikap apa itu? Seperti saudara kenal saya kalau menolong seseorang itu harus sampai tuntas, saya nggak mau tanggung-tanggung. Nah, maaf ya Cis, kalau Papa berkata begini. Nah, saya baru tahu ternyata dia ragu-ragu di Papua. Nah, tiket sudah saya beli. Nah, seperti saudara tahu, ya nggak banyak memang, tapi ada beberapa orang yang sudah saya berikan tiket untuk ke Nabire, dan kita semua tiket ke Nabire itu mahal. Satu orang yang hilang. Nah, saya lihat gelagat Ancis ini, sorry Ancis, ngomong begitu, wah ini gak mau menghindar lagi. Terus saya monitor dari rumahnya orang Bali itu, wah dia bilang ini macet ini Pak. Wah, gimana ini? Kamu pindah, gak usah naik yang mobil Grab, naik ojek saja. Nah, saya nggak tahu, maaf ya. Ini hujan ini Pak, saya bawa tas. Nah, kalau hujan ya naik ojek motor ya, mikir juga. Tapi kalau sampai terlambat tiket ini hangus, bagaimana lagi nanti? Nah, puji Tuhan di Bandara Bali saya juga punya banyak anak. Nah, saya tiketnya dia sudah saya kasih dan sudah di-check-in. Jadi kalau sampai terlambat pun mepet masih sudah selamat. Nah, anak saya di bandara bilang, wah ini belum nyampe ini. Saya telepon nggak bisa. Waduh, gimana lagi ini? Nah, nggak tahu di mana dia, tapi ini kesaksian yang saya dengar. Nah, sampai di Bandara Juanda, dia bilang mau naik gojek ke pelabuhan, dia bilang nggak bisa, harus dia jemput. Masih ingat Taufik, ya Muhammad Taufik itu pas hari itu dia nggak kerja. Taufik, kalau itu cari temanmu, ini papa yang bayar, jemput penumpang ini dan bawa ke pelabuhan. Nah, tuh kotak finish atau mana sampai ya? Taufik ya. Nah, rupanya itu istilah mafia tadi yang dia bilang, karena dia nggak bisa lari ketemu orang terus. Nah, saya ingin sikap ini saudara miliki. Nah, kalau saudara tanya, kenapa saya punya sikap seperti ini? Ya karena firman Tuhan. Nggak ada yang ngapain. Menyelamatkan orang harus tuntas. Nah, sebetulnya ada 2 atau 3 kali ya Ancis ini masalah dengan polisi lagi. Sampai terakhir saya tuh marah. Terus kamu tuh maunya bagaimana? Apa mau balik lagi ke RP itu? Sampai saya bilang, Cis, maaf loh Papa bilang, segoblok-gobloknya orang goblok, masa mau balik ke penjara lagi? Nah, tapi orang goblok juga banyak sih masalahnya. Nah, saudara, ini sikapnya. Oke, kamu boleh kembali. Jadi betah di sini sudah? Kok dibetahin aja. Nah, mudah-mudahan kamu jodoh. Melki mau ngomong sesuatu enggak tentang Ancis? Karena selama ini Melki yang mentorin dia. Sambut dong, Ancisnya sambut juga. Melki mana Melki?
Mel, gimana dia? Sini B. Ayo sini cepat. Karena dia jadi mentornya Ancis selama ini. Ayo. Nah ini yang kita harus. Tadi pagi begitu turun dari pesawat, dijemput Benny, jemput Pak Edo, saya terus kontak seorang lagi, lulusan dari penjara lagi. Penjara mana dua lupa. Ngomong gak ada tiga. Lupa saya penjara mana. Nanti kita mau bawa ke sini lagi orang ini. Peri silakan tertawa. Ntar Mel, ayo pakai ini. Ntar ya. Maju. Gimana pertama lihat Ancis? Agak ragu. Habis ketika waktu itu kan dititipin sama Pak Benis. Ternyata Pak Benis ini turun di Manado. Nah, kebetulan di samping kami itu masih satu tempat yang kosong. Di kapal ya. Jadi oke Pak, biarkan saja satu tempat itu nanti. Akhirnya dibawa kerjanya tiap hari itu hanya jadi malam tuh keluyuran, siangnya tidur terus, jam makan bangun antri makan. Tapi lama kelamaan saya lihat kayaknya ada berubah. Nah, singkat cerita, waktu tiba di sini saya tidak kepikiran bahwa dia ya maaf orang baru keluar dari LP itu kan bedalah dengan kita pasti punya prinsip sendiri. Waktu itu kebetulan pas Mas Hendra yang cleaning service SD, dia kan berangkat sampai sudah mau kembali, kami sudah mau kembali, dia telepon, Pak saya tidak bisa kembali lagi. Saya bingung, ini SD ini kan luas, ya sudah. Saya pernah hubungi Pak John yang cleaning service dulu di SMP. Oh iya Pak siap, nanti saya berangkat. Singkat cerita sampai di rumah karena memang waktu itu sudah waktunya mau masuk sekolah, saya telepon. Jadi saya berdiri, Ancis itu di sofa. Jadi saya ngomong dengan Om John, oke Om, kirim nomor rekening nanti saya usahakan transfer gimana ya. Teknik untuk menggantikan gampang lah, yang penting Om John sampai sini karena dia dengar bahwa sekolah itu belum punya tenaga kebersihan. Begitu saya tutup HP langsung dia bilang, Pak saya mau Pak. Maksudnya apa? Saya mau kerja apa? Tadi Bapak bilang itu mau bersih-bersih. Jadi saya beranggapan biasalah hari pertama, hari kedua saya ditanya Pak saya kerja betulan ini. Saya belum terlalu meresponi. Begitu besok sudah mau masuk sekolah, sudah malam, Pak, beli alat, kita pergi beli alat, besok saya mau kerja. Terpaksa saya gonceng dia malam-malam, kita pergi beli pel-pel sama sapu Ancis ya, di Senyum 5.000. Ya sudah, pulang, Pak besok saja saya kerja. Oh ya sudah. 4:30 itu dia sudah buka, sudah sapu-sapu, sudah berarti dia serius ini. Ya puji Tuhan, harapan saya Ancis tidak akan kembali ke kehidupan yang lama ya, karena kinerjanya dia ya mungkin masih baru, tetapi saya yakin bahwa kinerjanya dia ini ya cukup bagus, ya cukup bersih dan banyak hal juga yang memang saya dapatkan dari dia. Semua sampah yang ada yang di selokan itu di parit itu begitu anak-anak pulang dia sudah sapu, diambil semua, bersih semua ya. Jadi nanti saya minta tolong juga kepada para guru SMP maupun SMA, tolong ya kalau nanti kita kerjasama lah, jangan sampai anak-anak itu makan terus buang semua, karena begitu pulang sekolah dia harus bersihkan semua dari ujung sampai ke sana. Nanti pagi-pagi 5:30 bahkan jam 5 lewat sedikit dia sudah tarik tempat sampah tong. Ini apa? Dia sudah jalan sapu juga di bawah-bawah pohon mangga di situ. Nah ini yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ancis kamu tetap betah di Nabire. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Ayo kita lihat satu ayat ini. Dalam hidup kita tidak boleh ada tulisan dari buku manapun yang memotivasi kita selain Alkitab. Saya ulangi ya. Dalam hidup kita tidak boleh ada tulisan dari buku manapun juga yang boleh memotivasi kita selain Alkitab. Roma 15 ayat 17 itu pegangan. Ayo kita lihat. Roma 15 ayat 17. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh, ayo. Roma, ayat 7, maaf saya salah. Roma 15 ayat 7. Maaf saya salah. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini harus jadi motivasi hidup kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain dengan standar, ya standar. Seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Pertengahan Januari yang lalu ada kisah yang luar biasa juga di Perth, Australia. 2020 waktu pandemi bulan September, saya dihubungi oleh 5 anak muda, 4 cewek pakai jilbab, 1 cowok pakai video call. Saya kaget kok tahu nomor saya. Nah, mereka menamakan diri kelompok gen toleran, ya, generasi toleran. Wah, saya suka sekali. Umur mereka yang paling tua itu umur 23 tahun, yang lain di bawah semua. Wah, saya semangat. Terus saya tanya, untuk apa kalian hubungi saya? Pak, kami ini kelompok yang sangat benci dan tidak suka intoleransi, walaupun kami Muslim. Wah, saya senang mendengar itu. Nah, pimpinannya namanya Nanda, sangat Arab namanya itu. Saudara, tapi Roh Kudus bicaranya lain kepada saya. Boleh gak sebelum saya bicara tentang konten kalian yang akan membahas tentang bagaimana Bapak ternyata mereka sudah lihat profil saya di sosial media itu. Boleh gak sebelum saya bicara tentang konten kalian, saya sebagai orang Indonesia yang kalian akui sangat toleransi, mau support kalian. Saudara, mereka kaget. Sebagai narasumber yang mau dihubungi, belum mau ngomong apa-apa, saya sudah ngomong sesuatu. Kalian perlu apa untuk mengerjakan kelompok gen toleran? Saudara, mereka belum ngomong. Inilah hebatnya Roh Kudus. Roh Kudus langsung bicara ke hati saya. Mereka lagi butuh komputer itu untuk kerja. Mereka kaget, saudara. Sampai mereka bilang, ada banyak narasumber yang saya hubungi, tapi Bapak ini beda. Nah, untuk Nanda, saya bicara secara khusus. Wah, Tuhan jamah hidupnya, saudara. Jadi belum sempat ngomong apa-apa, belum sempat diwawancara semuanya itu. Saudara, Nanda dijamah Tuhan. Dan dia manggil saya Pak. Nah, awal Januari dia itu dapat kerjaan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth. Ya, kalau KBRI-nya ada di Canberra. Itu selama sejak itu kontak terus. Nah, waktu saya diwawancara konten mereka bilang konten Bapak ini konten yang paling banyak diikuti oleh viewernya itu yang nonton. Puji Tuhan. Nah, waktu dia dapat kerjaan diterima di Konjen, yang Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, dia kontak saya. Nah, saya ingin konsepnya Ancis tadi. Setelah 3 kali saya tolong dia, dan dia selalu ambil jalan yang salah. Logikanya dia takut gak 4 kali kontak saya. Logikanya malu sebagai mereka.
Tapi enggak, dia kontak saya lagi. Maka itu saya beri ultimatum kali ini, sis. Papa enggak akan cuma nolong kamu. Kamu harus keluar dari lingkungan. Kalau enggak ketangkap lagi. Nah, begitu pula anak ini. Dia tahu saya Kristen. Saya sampai ngomong gini, loh Nanda, harusnya konjen itu yang ngurus kamu. Kenapa kamu cari papa? Loh, masuk akal gak saya bertanya begitu? Jawaban dia, sejak saya kenal papa, saya ini kalau kontak papa, saya itu merasa aman. Dan saya tahu papa pasti punya anak juga di Perth. Dan betul, saya kontakkan dengan beberapa saudara yang ada di Perth. Saudara, bahkan saudara ini jemput di bandara di Perth. Dicarikan tempat untuk beberapa hari sebelum dapat tempat yang disiapkan oleh konjen. Nah, saya harap kalau saudara mendengar cerita-cerita seperti ini, ayat ini harus menjadi motivasi kita. Amin. Sebab itu terimalah. Berapa orang? Semua. Standarnya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus telah menerima kita. Tadi selama Ancis bicara, ini enggak, cuma guyonan saja. Selama Ancis bicara, mungkin kita bisa kumpulkan dari sini mantan LP berapa orang. Nanti ya maksud saya cuma guyon saja. Nah, kalau semua kita dalam konsep hidup melakukan, menjalankan, menindaklanjuti konsep Alkitab, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Saya bisa bayangkan dunia ini jadi indah sekali. Amin. Nah, maka itu diantara kita semua, maaf izinkan saya mengatakan kalimat ini, masih pilih-pilih orang kalau mau harus kenal dulu, ketemu dulu. Jangan. Pokoknya kalau Roh Kudus memberi perintah kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan sekuat tenaga. Katakan. Karena itu yang Tuhan sediakan buat kita. Pengkhotbah 9 ayat 10. Nah, ayat ini yang memotivasi saya juga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Saudara masih ingat dua hukum yang sama nilainya. Yang satu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan apa? Segenap. Nah, pegang itu. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, istilah dalam manajemen totalitas, jangan tanggung-tanggung. Setuju ngomong itu? Serius. Nah, ini yang Tuhan kerjakan di antara kita. Maka itu kalau kita mau nolong orang, menyelamatkan jiwa, yang serius, totalitas, jangan mikir untung rugi. Amin kan gitu. Pokoknya yang asal yang untung kerajaan surga kerjakan. Kalau tahu kita harus rugi tidak masalah. Nggak ada. Betul? Saya ulangi. Kalau kita tahu yang untung kerajaan surga, walaupun kita rugi, kerjakan. Harus seperti itu. Ya? Baca sama-sama. Pengkhotbah 9 ayat 10. 1, 2, 3. Berapa hal? Berapa hal ini penting. Segala sesuatu. Saya ingin saudara semuanya menggenapi hampir semua yang Tuhan katakan. Itu selalu ada, hampir selalu ada kata segala sesuatu. Segala sesuatu, betul? Nah, seperti saudara sering dengar saya mengajar. Saya suka sekali melihat segala sesuatu. Artinya, wah ya semuanya. Lanjut, segala sesuatu yang kita jumpai dengan tangan kita. Ayo, siapa pernah ngitung? Dari pagi kita melek mata sampai kembali kita tidur malam. Saya percaya gak ada yang pernah ngitung, karena saya pernah ngitung. Karena terlalu banyak. Pasti menjumpai sesuatu. Betul? Pasti menjumpai sesuatu.
Nah, menurut firman ini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nah, syaratnya untuk dikerjakan. Kata dikerjakan ini, nah kalau saudara pernah dengar istilah orang-orang tua dulu, ya sebelum ada traktor, sebelum ada apa, masih kan ya, orang-orang tua dulu kalau bekerja atau berkata aku mau kerja, pasti pakai kata aku mau mencangkul. Lo ingat gak? Lo saya tanya Pak, kata mencangkul itu bekerja. Nah kalau ada orang mencangkul, macul bahasa Jawa, itu pasti apa? Apa? Gak dengar? Apa? Pakai tangan. Oke, enggak, yang saya maksud ini. Kalau orang itu mencangkul, pasti enggak menemukan sesuatu. Enggak jawab. Pasti enggak menemukan sesuatu. Cacing pun itu enggak bisa ditemukan. Nah, betul ya. Setelah mencangkul, kan pasti ada rencana berikutnya. Untuk apa? Menanam. Ini loh. Jadi saya menghidupi ayat ini untuk dikerjakan. Saya tidak tahu sejak tahun berapa firman-firman ini memotivasi saya, dan itu ada sampai hari ini. Segala sesuatu yang kita jumpai dengan tangan kita untuk mencangkul. Kalimat berikut. Nah, cangkulan. Ayo cepetan itu sebenarnya. Cangkulan itu sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung. Ini serius. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan nikmat dalam dunia orang mati. Kemana kau akan pergi? Istilahnya begini. Jangan sampai ada orang sudah divonis dokter sakit ini sakit itu, tangan kiri ada 2 selang, tangan kanan 2 selang, hidung ada selang, terus berdoa pakai lagu. Siapa yang repot? Arfan, kamu baru datang dari mana? Kamu baru datang dari mana? Oh, dari kuliah, maaf. Campur sekuat tenaga. Betul? Nah, ego mana ego? Hari ini saya tiba dengan seorang saudara kalian, ego namanya keren, Prahajuta. Ego sini. Kisah saudara kita ini sangat menyedihkan. Saya lupa, tapi tahun 2021 ya, Bapak pertama kali ketemu kamu. 2021 atau 2020? Oh 20 September ya, September ya. Nah, boleh ya Bapak cerita nanti ya supaya tahu. Igu ini berdua, kakaknya namanya Bosco dan dia. Suatu hari, ya mereka yang tinggal di Palembang. Ibunya orang Jogja. Nah suatu hari bapaknya ngajak liburan ke Jogja. Berangkatlah mereka berempat ke Jogja. Ketika mereka tiba di rumah neneknya Ibu, tiba-tiba bapaknya menghilang sampai hari ini. Dan mereka ditelantarkan begitu saja. Dicari bapaknya nggak ada, tanya keluarga pada nggak tahu. Akhirnya mereka dua betul-betul terlantar, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngapa-ngapa. Ibunya pun panik, nggak tahu mau kemana. Nah saya nggak kenal dia. Di suatu acara di sebuah tempat namanya Losmen Talenta di Jogja, Roh Kudus ketemukan saya dengan dia. Dan ketika ada dia nggak cerita, ibunya pun nggak kenal saya, nggak cerita. Ya, seperti itu yang saudara kenal saya bagaimana. Roh Kudus bilang sesuatu tentang dia. Begitu saya sampaikan itu,
wajahnya itu marah. Saya bicara tentang bapaknya, wajahnya itu marah, tapi dia nangis. Saya peluk dia. Nah, lalu saya sekolahkan dia. Dia lulus di perhotelan. Dia kerja di Bali. Berapa lama kamu di Bali? 7 bulan. Dan dia dapat kerja di hotel yang terbaik di Bali. Nah, setelah dari sana dia balik sebentar untuk menyelesaikan sekolahnya. Nah, saya nggak tahu bagaimana. Billy pernah ketemu Iko di Jogja. Nah, tiba-tiba Billy usul, Iko, kalau kamu bisa mengembangkan bakatmu sebagai chef untuk ke Nabire bagaimana? Dia mau. Nah, terus Iko kontak saya, Pak, Mas Billy kok ngajak saya? Udah, kalau kamu berangkat saja, kenapa tidak? Nah, tadi malam berangkat sama-sama. Tepuk tangan buat Iko. Nah, anaknya lucu sekali. Arfan, kamu kesini. Coba. Sebelah Arfan itu siapa? Oh, Randy. Oh iya, kamu kok penampilan beda, Ren? Nah, bagi yang belum tahu, Arfan, Papa boleh cerita apa adanya ya? Bagi yang belum tahu, dia ini satu panti asuhan dengan ibu. Nasib mereka dua sama. Sejak bayi mereka ditinggal di dalam kardus di panti asuhan. Gak usah cerita bilang itu. Nah, ketika buku Tuhan selamatkan. Nah, tapi kalau ini beda. Dia enggak senang buku enggak ada. Kalau buku aduh musuh. Masih ingat yang pernah jadi guru ya. Luar biasa. Sebentar lagi dia lulus Fakultas Hukum, saudara. Juga Tuhan. Nah, setelah buku kita tolong, inilah yang senasib itu. Dia bilang, Pak, saya ini punya teman senasib yang enggak dengan saya dari panti asuhan yang sama. Akhirnya Arfan dikenalkan ke saya. Nah, sama seperti Ancis tadi, putar-putar di sempat di Medan, sempat kemana lagi, sudah saya lupa. Ya balik-balik cari saya lagi. Nah, saya ingin sikap ini seorang ini. Maaf ya Arfan, Papa ngomong, siapapun yang pernah kita tolong dan orang itu mengecewakan atau bahkan menipu atau macam-macam, jangan pernah putus asa menolong orang. Amin. Jangan pernah putus asa. Coba kalau saya putus asa dengar semua cerita tadi, nggak akan jadi semua. Nah, akhirnya akhirnya Arfan kuliah. Jadi kalau ditanya buku itu suku apa, semua dia nggak tahu. Bayangkan itu. Lalu dia lulus S1 komputer. Ya, komputer. Nah, itu lulus saya kenalkan Gunawan. Nah, stimi kita sudah jalan. Pak, kalau bisa dia ngambil S2. Bagus. Oh ya udah. Saya tanya, mau nggak? Jawabannya normal. Otak saya mampu nggak? Itu jawabannya. Saya bilang masih muda gini pakai tanya otak mampu atau tidak? Pasti mampu. Dan dia lulus cukup baik juga. Sebelum dia pamit ke Nabire saya tawarkan, Arfan, Papa memberi kamu kesempatan paling cepat 3 tahun kamu harus ngambil dokter. Wah, dia teriak, jangan Pak, saya nggak sanggup, masih mampu. Mau ngomong sesuatu selama di sini? Mau cerita nggak? Lihat, ngomong. Shalom. Shalom. Nabire sangat panas. Tahu dari dulu sebelum hari kamu besok panas. Terus apa? Dia ngomong sama. Betah nggak di sini? Betah nggak di sini? Belum tahu. Kok belum tahu seberapa hari belum tahu? Kalau orang di sini gimana? Belum tahu kenal semua. Beberapa staff aja ya saya kenal. Ngomong. Ya paling dekatnya sama Pak Malvi, Pak Martinus, Ancis,
Ya kalau ada apa-apa saya ceritanya ke mereka aja. Cuma mereka yang tahu. Nah Mas, nama saya Usman Arfan, besar di Bandung, lahir di Makassar. Itu aja. Ada model artis nggak dia? Turun. Nah, jadi pegang Pengkhotbah 9 ayat 10, ngerjakan apa-apa yang serius. Kenapa Ben? Ada masalah itu. Izinkan saya cuma cerita ini ya, supaya saudara itu bisa bayangkan. Tanggal 15 Desember bersama Cik Louis dan salah seorang anak kami dari Jakarta, kami terbang ke San Francisco. Tiba di sana 15 Desember malam Jumat. 16 ada pelayanan. 17 kami terbang ke Las Vegas. Ada pelayanan Natal di sana. Tanggal 22 seharusnya kami langsung ke Washington DC karena ada pelayanan di sana. Tapi Desember itu Amerika lagi badai salju. Kami tertahan di bandara kurang lebih 12 jam tanpa kepastian berangkat atau tidak. Setelah 12 jam lewat dikit, kami bisa terbang tapi sehari hilang. Besoknya baru nyampe. 23 tiba di Washington DC, 24 kami ke Philadelphia, pas Natal 24, 25. 26 kami bertiga terbang ke Atlanta sampai tanggal 28, masih Desember. 29 kami balik lagi ke Philadelphia sampai tanggal 30, 31 kami ke New York. Tanggal 1 balik ke Philadelphia lagi. Tanggal 2 ke Washington DC ada pelayanan. Tanggal 6 Cik Louis ke Toronto, saya ke Amsterdam. Tanggal 11 balik ke Washington DC lagi. Tanggal 12 kami ke San Francisco, karena tanggal 17 pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta 19 pagi. 20 ke Makassar, pemberkatan nikah. Masih ingat Daniel Anugerah? Yang ingat kan? Anak yang hancur-hancuran hidup. Dia itu 4 kali menunda pernikahan karena jadwal saya nggak pas. Pokoknya dia mau saya berkati. Nah, saya belum pernah ketemu orang kayak dia yang hidupnya hancur. Dia 3 kakak beradik, maaf, dengan 3 bapak yang berbeda. Gak punya masa depan. Karena saya bawa ke Nabi Rizal, adiknya gak tahu berapa itu. Lupa. Puji Tuhan hidupnya dipulihkan. Mentornya saudara David Tutu di Makassar. Nah, jadi 20 itu dia menikah. Saya harus datang. Gak nginep, berangkat pagi dari Jakarta, pada 19-nya baru nyampe. 20 sore habis pelayanan pernikahan balik. 21 saya ke Singapura. 21, 22 ada pelayanan. 22 Januari. Januari ya. 22 Januari malam saya terbang ke Eropa lagi Amsterdam. 22 sampai tanggal 7 Februari saya tiba di Jakarta. Tanggal 8 kemarin langsung ke Banjarmasin. Kemarin sore terlambat pesawatnya delay, tiba di Jakarta langsung baca buku, malamnya berangkat ke sini sampai hari. Saya hanya ingin membuktikan hebatnya anak. Kenapa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Mencangkullah dengan serius. Amin. Saudara, orang-orang heran kalau melihat jadwal seperti ini. Maka itu saya jadi terlatih. Saya ini kalau satu hari nganggur nggak ngerjain apa-apa itu merasa berdosa. Karena banyak orang yang memerlukan keselamatan. Nah, ayat yang berikut
menyatakan kerajaannya di bumi ini itu nggak main-main, harus dengan serius. Nah, Filipi 4 ayat 13, ayat yang sudah terkenal dan sering dibaca. Tapi kalau kita tidak menghidupinya, maka nggak akan ada artinya. Nah, ketemu lagi toh kata segala sesuatu. Segala apa ini? Segala perkara. Nah, kata perkara itu punya dua konotasi, yang jelek, yang positif dan negatif. Betul nggak? Perkara. Betul? Nah, segala perkara artinya berapa hal? Semua. Maka itu kalau saudara ingin terlatih menjadi duta besar kerajaan surga, dengarkan kalimat ini, jangan milih-milih perkara. Amin. Wajar nggak namanya manusia pilih-pilih perkara? Loh, saya tanya, jawab cepat. Wajar nggak namanya manusia pilih-pilih perkara? Wajar. Nah, berapa waktu yang lalu ada orang tanya saya ketika tahu apa yang kita kerjakan. Salah satunya dia tanya, Oden itu kalau milih orang, kriterianya apa? Ada persyaratan? Nah, saya punya jawaban dan semua kita tahu. Nggak punya kriteria. Pokoknya dia orang dan Tuhan yang menyuruh. Itu saja modal. Kalau milih, ayo jujur. Kalau kita suruh milih orang, milih bagaimana? Yang baik, yang kaya, yang apa? Betul toh? Enggak pernah begitu. Maka itu bisa jadi sampai seperti ini. Saudara ngikuti, ya, walaupun enggak semua kasusnya Ferdi Sambo itu sok benar-benar. Nah, saudara tahu di saat terakhir ini ternyata istilah kalau wayang, dunia wayang, lakonnya tinggal dua, Richard Eliezer dengan Ronita Lopez. Betul gitu? Nah, yang belum tahu sudah saudara tahu siapa itu Ronita Lopez? Saya lupa, kira-kira tahun 97, 98 saudara. Waktu dia kelas 2 SMP di Manokwari. Bareng kamu yang Marcelino waktu itu. Saya nggak kenal dia, masih kurus kering. Saya masih punya fotonya dia waktu itu. Nggak kelihatan masa depannya mau jadi apa ini. Tapi Roh Kudus menyuruh saya menyelamatkan dia. Dan begitu. Sekarang dia jadi orang yang dia menjadi pengacara Eliezer, nggak dibayar. Dan sekarang Tuhan pakai dia luar biasa. Dan dalam semua acara-acara TV, cara dia bicara itu yang baik. Waktu saya menghadiri pelantikan dia jadi pengacara, saya cuma pesan satu hal. Jangan sekali-kali kamu ngurus perceraian, awas. Dan dia nurut sampai hari ini. Nah, semua orang mau. Besok sidang putusan Eliezer. Terakhirlah bomnya ada di situ. Nah, karena ayat ini segala perkara teruskan dapat. Nah, punya ya gitu. Segala perkara dapat kutanggung. Nah, jaminannya bukan karena kita kaya, kita kuat, kita mampu, sombong, tidak. Dalam, ayo dia. Nah, ini kita nggak boleh keluar dari dianya ini. Harus tetap di dalam dia. Maka itu bagi saudara-saudara yang tahu betul saya, pergi ke sana kemari, padahal sering saldonya itu tidak ada di bank. Kalau dipikirkan aneh, bukan? Dan saya bilang, mau dan Tuhan, saya nikmati loh Bapak hidup seperti ini. Sampai dia tanya, apa kamu tuh gak deg-degan? Loh, kalau deg-degan ya dari dulu sama silang manungan, gak mati kalau gak deg-degan.
Saya coba jawab begitu. Deg-degan apanya? Enggak, sudah terbiasa. Apa, Vin? Apa? Mafia. Oh, mafia. Anjis, kamu itu bikin mafia. Lu serius, saudara? Jadi saya mau berkata begini kepada semua saudara yang masih pilih-pilih perkara. Ya, berapa hari lalu saya telepon Roni habis acara live di Kompas TV. Saya tanya Ron, ada nggak sih teman-teman pengacaramu itu yang ngomong? Kenapa kamu nggak ajak aku? Waktu mau dipilih pertama kali oleh keluarga Eliezer, ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Karena dengan kejadian ini pasti ada beberapa pengacara kan dalam tanda kutip iri hati ya, justru nolongi orang gratis. Sekarang Tuhan angkat dia luar biasa. Nah itu saya tanya padamu, segala perkara dapat kutanggung. Jadi yang ringan maupun yang berat, yang merugikan maupun yang menguntungkan, yang enak maupun tidak enak, pokoknya segala perkara. Itu pun tergenapi di Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan. Berarti yang enak dan yang gak enak, yang berat dan yang ringan. Maaf ya, kalau saya katakan ini dengan umur saya sekian ini, kalau seorang melihat tanggung jawab dan luasnya ladang pelayanan yang Tuhan berikan, saya mau katakan, maka itu yang muda-muda Arfan, ingat Papa ingin katakan, kalau Tuhan berikan kesempatan kamu dokter, jangan bilang otak. Kalau kamu terbilang otakmu, Papa ganti otak terbang. Nah, dengan umur saya sekian ini, dengan tanggung jawab yang makin besar dan perjalanan kemana-kemana, saya tahu kalau nggak dilatih sejak muda nggak mungkin. Betul? Dalam hal mengenal Papa di surga, pegang gue, mulai mati. Coba buka, harus buka dulu. Sebentar, tes. Bisa dengar? Zoom. Pencet belakang itu. Udah? Apa? Udah connect. Bisa? Zoom, coba jawab saya, bisa dengar? Oke, makasih. Ya. Jadi ayo semua anak-anak, kalian di asrama akan jadi orang-orang hebat ya. Latih dirimu. Apalagi Papua sudah jadi provinsi. Siapkan diri. Jadi semua kita harus dilatih sejak masih muda. Jadi sanggup? Pasti sanggup nggak kalau ada jaminan ayat ini? Pasti sanggup. Jadi nggak ada yang nggak sanggup. Ratapan 3 ayat 27, 28. Ayo. Nih, makin yang malas-malas, awas kamu. Yang milih-milih perkara, saya mau katakan, kalian akan jadi orang miskin sampai mati nanti. Kalau malas-malas, pilih-pilih perkara, tidak mau menerima semuanya. Baca sama-sama. Ya, kata pria, oke lah, tapi ini masih muda ya. 1, 2, 3 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Terus, enggak apa-apa, BIS-nya bagus, BIS-nya ya. Kembali lagi, Noel, BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Baiklah kita belajar menjadi tabah kapan? Nah, simpan. Baiklah kita belajar menjadi tabah sejak masih muda, supaya nanti kalau kita tua sudah terlatih. Amin. Pokoknya yang masih sering mengeluh, gak punya duit, kamu malas, itu saja. Ayat 28. Biarlah siapa? Ya kita yang masih muda itu duduk sendirian, jangan dibantu, jangan berdiam diri. Kalau Yahweh ngapain?
membebankannya, BS. Pada waktu Yahweh memberi penderitaan, nah ini adalah penderitaan lagi. Baca, hendaklah kita duduk sendirian dengan Dia. Nah, yang malas-malas bertobat. Ini konsep yang kita harus ajarkan kepada semua orang. Nah, jadi kita harus dilatih sejak kita masih muda, masih remaja, sudah terlatih. Saya masih ingat ketika saya masih kelas 5 SD. Setelah berapa bulan ayah kami meninggal, kami kebingungan. Karena ayah punya prinsip istri gak boleh kerja, ngurus anak. Nah, begitu dia meninggal karena dibunuh, gak ada persiapan apa-apa. Saya masih ingat, aduh, kami jadi miskin. Nah, saya gak tahu kenapa dari kami 4 bersaudara, saya dapat tugas dari ibu untuk belanja ke pasar. Nah, kalau belanja ya tunggu pulang sekolah. Nah, satu kali sekolah cuma ada 2 pelajaran, saya mau ke pasar, jangan dulu. Loh, kenapa nggak boleh? Akhirnya saya tahu, karena saya kalau ke pasar siang-siang gitu bawa uang cuma sedikit tapi dapatnya banyak. Kok bisa? Bukan nyuri, awas. Karena ternyata penjual-penjual di pasar itu kasihan lihat cara kecil Cina lagi belanja. Jadi saya orang yang ngelayu, yang nggak laku, bawa pulang saja. Wah, di situ senang sekali. Nah, sampai satu titik, saudara, saya itu pengen balas kebaikan para penjual sayur itu. Pernah satu kali, ya nggak salah dia, nggak salah orangnya sih, maksudnya baik. Ada daging yang sudah mulai busuk, dikasih, saya nggak tahu masih kecil gimana. Sampai rumah, wah di situ saya lihat mama saya hebat juga ini, bisa mengolahnya. Dia bilang pakai daun, masih nggak tahu supaya baunya itu hilang. Nah, satu kali saya punya, ya ini sejak masih muda, saya harus balas apa kepada orang-orang ini, karena begitu baiknya kepada saya. Nah, karena sejak di SD sudah diajari arisan oleh guru-guru. Nah, terus saya nawarkan ke mereka, ayo kita buka arisan. Mereka tanya, bandarnya sama aku. Saya bilang begini. Lumayan kan saudara 5 SD saya jadi bandarnya di pasar. Wah, itu seru sekali. Nah, rupanya saya itu sudah punya kebiasaan untuk bergaul dengan orang-orang tua dan tahu kesulitan hidup. Begitu anak-anak, kalian jangan malas-malas. Itu hal yang luar biasa. Firman ini hidup. Jadi, papa mama, motivasi anak-anak kita dengan firman. Apalagi kalau mereka melihat contoh kita hidup menghidupi firman itu. Maka anak-anak kita akan jadi orang-orang hebat sampai mereka tua nanti. Setuju akan hal ini? Semua pengasuh, pengurus asrama, ayo didik anak-anak kita. Anak-anak, kalian harus jadi orang-orang hebat. Tepuk tangan buat diri sendiri. Siap? Jadi kita besar kita surga di bumi. Menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang dengan berbagai macam cara. Jangan serius all out. Ayo cepat maju. Tuhan kita luar biasa. Sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Siapapun kami, Engkau mengasihi kami dengan cara memberikan Yesus Kristus Tuhan kami yang mulia.
Itulah sebabnya kami mensyukuri rahmat-Mu yang besar, yang telah melahirkan kami kembali oleh kebangkitan Tuhan kami Yesus di antara orang mati. Sehingga kami yang dahulu tidak memiliki harapan, sekarang kami hidup di dalam penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga. Ingatkan kami terus akan hal ini, sehingga begitu mudahnya kami dalam perjalanan kami mengiring Engkau untuk menerima seorang pun dengan yang lain, bahkan tanpa mempercakapkan pendapat. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan katakan kepada kami pada hari ini. Memberkati Koden, memberikan kekuatan yang ekstra, urapan kuasa-Mu terus menyertai. Kami bersyukur kepada. Angkat tangan kita, saudara. Sekarang pulanglah dengan rahmat Bapa yang besar. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kasih karunia itu, kita akan mudah untuk menerima orang yang lain dalam hidup kita. Pulanglah dengan Roh Kudusnya yang memang telah ada di dalam hidup kita. Dia mendidik kita, dia mengajar kita, dia melatih kita sedemikian rupa, sehingga kita sanggup melakukan segala hal yang dijumpai oleh tangan kita. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.